UMKM. Jurnal Teknologi Lingkungan. Subpokok-Bahasan 10. Desain dan Pembangunan Unit Produksi Biochar Skala Menengah. Editor. Professor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Gambar. Desain Unit Produksi Biochar Skala Menengah dengan Later Alam. Pendahuluan, deskriptif definisi. Unit produksi biochar skala menengah adalah fasilitas yang didesain untuk menghasilkan biochar dalam jumlah besar, biasanya untuk keperluan komersial atau distribusi komunitas. Desainnya mencakup pemilihan lokasi, jenis kiln, layout proses produksi, dan sistem pengemasan. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami komponen desain unit produksi skala menengah, menyusun perencanaan pembangunan fasilitas, dan mengidentifikasi aspek teknis serta keselamatan kerja yang relevan. Kajian teori. Menurut teori perencanaan sistem industri kecil, desain unit produksi harus memperhatikan efisiensi proses, rantai pasok bahan baku, tenaga kerja, serta distribusi produk. Layout produksi dirancang untuk alur kerja yang logis dan minim hambatan. Efisiensi energi dan keselamatan juga menjadi bagian dari desain terintegrasi. Penelitian terdahulu. Sutopo et al. 2020 mengembangkan desain unit produksi biochar skala menengah berbasis rotary kiln dan menunjukkan peningkatan efisiensi 35% dibanding kiln statis. Azizah et al. 2021 merancang layout produksi biochar dengan sistem pemisahan zona basah dan kering untuk mencegah kontaminasi produk. Studi kasus praktik nyata. Di Kabupaten Ponorogo, Koperasi Tani membangun unit produksi biochar menggunakan kombinasi kiln permanen dan gudang pengemasan. Proyek ini berhasil meningkatkan volume produksi hingga 5 ton per bulan. Di Yogyakarta, Desa Mandiri Energi membangun fasilitas biochar yang terintegrasi dengan pembangkit biogas. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Quran Surat Al-Isra 12. Ayat ini menunjukkan pentingnya keteraturan dan sistem dalam ciptaan Allah. Demikian pula dalam perencanaan fasilitas produksi, harus ada sistem yang tertata untuk hasil yang maksimal dan berkah. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Desain unit biochar skala menengah sering terkendala dana awal dan akses teknologi. Sinergi antara perguruan tinggi, BUMDes, dan CSR swasta dapat menjadi solusi. Dibutuhkan template desain yang modular dan bisa direplikasi oleh berbagai komunitas desa. Rangkuman. Unit produksi biochar skala menengah memerlukan perencanaan matang yang mencakup desain teknis, efisiensi proses, dan aspek keberlanjutan. Dengan dukungan kelembagaan dan teknologi, unit ini dapat memperkuat kemandirian energi dan ekonomi desa. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa saja komponen penting dalam desain unit produksi biochar skala menengah? 2. Bagaimana alur proses dalam layout produksi biochar? 3. Apa tantangan utama pembangunan fasilitas ini? 4. Bagaimana nilai-nilai Islam mengajarkan keteraturan dalam sistem produksi? Referensi. Sutopo, Haji et al. 2020, Desain Rotary Kiln untuk Biochar. Jurnal Teknologi Hijau. Azizah, N. et al. 2021, Perancangan Tata Letak Produksi Biochar Skala Menengah. Jurnal Sistem Industri. Subpokok-Bahasan 11. Pembangunan Sistem Informasi dan Digitalisasi Usaha Biochar. 1. Judul Subpokok-Bahasan. Pembangunan Sistem Informasi dan Digitalisasi Usaha Biochar. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Sistem informasi dalam usaha biochar berfungsi sebagai alat bantu dalam pengelolaan produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelaporan.
Digitalisasi adalah proses integrasi teknologi informasi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks industri biochar, digitalisasi memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar lebih luas dan mengelola data secara real-time. 3. Kapian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu merancang sistem informasi sederhana dan mengidentifikasi aplikasi digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi usaha biochar. 4. Kajian Teori. Teori Sistem Informasi Manajemen, Loudon, 2020, menjelaskan pentingnya perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia dalam sistem yang terintegrasi. Digitalisasi usaha mengikuti teori inovasi teknologi dan adopsi teknologi, Rogers, 2003, yang menekankan pada kesiapan pengguna, nilai manfaat, dan kemudahan penggunaan. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Wahyuni, 2021, menunjukkan bahwa digitalisasi pemasaran biochar melalui e-commerce meningkatkan penjualan sebesar 45% dalam 6 bulan. Studi oleh Arifin, 2020, menyatakan bahwa sistem pelaporan berbasis aplikasi menghemat waktu administrasi hingga 60% dibandingkan metode manual. 6. Studi kasus/praktik nyata. UMKM di Kabupaten Pasuruan menggunakan aplikasi WhatsApp Business dan Google Sheets untuk mengelola pesanan dan stok biochar secara digital. Di Bogor, startup Agritech membangun dashboard berbasis web untuk memonitor produksi biochar dari mitra petani secara terpusat. 7. Integrasi nilai, etika, social, religious. نومي مهومة الثوب الصعب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Buhari. Digitalisasi membantu mengelola waktu lebih efisien, mengurangi pekerjaan manual, dan memungkinkan usaha berkembang dengan sehat secara manajerial. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Masih banyak pelaku biochar yang belum melek digital atau belum mengetahui aplikasi yang relevan untuk usahanya. Perlu disediakan panduan praktis, pelatihan digital dasar, dan sistem informasi biochar berbasis komunitas yang user-friendly. 9. Rankaman. Pengembangan sistem informasi dan digitalisasi usaha biochar adalah langkah strategis menuju efisiensi, transparansi, dan daya saing di era teknologi digital. 10. Pertanian reflective. Aplikasi digital apa yang Anda gunakan saat ini dalam usaha Anda? Apa tantangan utama dalam mengadopsi sistem informasi dalam operasional harian Anda? 11. Aktivitas pembelajaran. Simulasikan penggunaan Google Form untuk pencatatan harian produksi biochar atau desain dashboard penjualan sederhana di Excel atau Google Sheets. 12. Penyagasan. Buat desain sistem informasi sederhana, manual atau digital, untuk usaha biochar Anda, alur data, pengguna, fungsi utama, dan kebutuhan teknologi. 13. Glossarium. Sistem informasi, kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur untuk mengelola informasi. Digitalisasi, transformasi proses bisnis dari analog ke digital. Dashboard, tampilan ringkas dan interaktif dari data bisnis. 14. Referensi. Lawton, Casey and Lawton, JP, 2020. Management Information Systems. Rogers, EM, 2003. Diffusion of Innovations. Wahyuni T, 2021. Journal Technology UMKM. 15. Lamparan. Contoh template pelaporan digital, daftar aplikasi gratis untuk UMKM biochar, dan skema alur sistem informasi produksi. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://www.canva.com
https://www.keemanparent.go.id https://workspace.google.com Subpokok Bahasan 12 Penguatan Inovasi Produk dan Diversifikasi Usaha Biochar 1. Judul Subpokok Bahasan Penguatan Inovasi Produk dan Diversifikasi Usaha Biochar 2. Pendahuluan Deskriptif Definisi Inovasi produk adalah proses menciptakan varian baru atau peningkatan kualitas produk yang sudah ada. Sedangkan diversifikasi usaha merupakan strategi memperluas cakupan produk dan layanan. Dalam konteks biochar, inovasi dapat dilakukan dengan menambahkan nilai tambah seperti biochar pupuk cair, biochar kosmetik, atau biochar sebagai filter air. Diversifikasi memperkuat ketahanan usaha terhadap perubahan pasar dan meningkatkan potensi keuntungan. 3. Capaian Pembelajaran Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi peluang inovasi dan diversifikasi produk biochar, serta merancang prototipe produk turunan yang sesuai dengan potensi lokal dan permintaan pasar. 4. Kajian Teori Teori inovasi terbuka, Open Innovation, menekankan perlunya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam menciptakan solusi baru. Diversifikasi usaha mengacu pada teori strategi pertumbuhan dari Ansoff Matrix, yang mencakup diversifikasi horizontal, vertikal, dan konglomerat. Kedua strategi tersebut mendorong daya saing dan fleksibilitas usaha. 5. Penelitian terdahulu Penelitian oleh Fadilah, 2022, menemukan bahwa pengembangan biochar sebagai media tanam organik meningkatkan minat pasar di sektor hortikultura. Studi oleh Rahman, 2021, menunjukkan bahwa usaha yang mendiversifikasi produk biochar ke pupuk cair mengalami kenaikan omzet hingga 50% dalam setahun. 6. Studi kasus/praktik nyata Di Yogyakarta, produsen biochar menciptakan sabun arang aktif berbahan dasar biochar dan berhasil memasuki pasar wisata oleh-oleh. Sementara itu, petani di Lombok mencampur biochar dengan mikroba lokal untuk dijadikan pupuk hayati berbentuk tablet. 7. Integrasi nilai, etika, social religious الرسولة لثوب السامي إن الله يحب العبد المحترف. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkarya, berprofesi, secara profesional. Hektar Tabrani Inovasi dan diversifikasi adalah bentuk ihsan dalam berkarya, menghadirkan solusi atas kebutuhan umat sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual Banyak produsen biochar masih terpaku pada satu jenis produk saja, padahal potensi diversifikasi sangat besar. Diperlukan pelatihan riset produk, uji pasar, serta inkubasi bisnis untuk mengembangkan biochar menjadi produk bernilai tinggi yang diminati konsumen modern. 9. Rangkuman Inovasi dan diversifikasi dalam biochar bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga strategi keberlanjutan usaha dan kontribusi pada kebutuhan lingkungan serta pasar global. 10. Pertanian reflective Apa saja produk turunan biochar yang potensial di daerah Anda? Bagaimana strategi pemasaran untuk produk biochar inovatif yang belum dikenal masyarakat? 11. Aktivitas pembelajaran Lakukan studi mini pasar di komunitas Anda untuk mengetahui kebutuhan yang dapat dijawab dengan produk turunan biochar. Buat desain prototipe sederhana. 12. Penyagasan Susun proposal inovasi produk turunan biochar yang mencakup ide, bahan baku, proses produksi, potensi pasar, dan strategi branding. 13. Glossarium Inovasi produk, penciptaan atau pengembangan baru terhadap produk yang ada. Diversifikasi usaha, strategi memperluas jenis produk atau layanan. Ansoff Matrix, kerangka kerja strategi pertumbuhan usaha. 14.
Referensi Fadila R. 2022. Journal Inovasi Pertanian. Rachman Y. 2021. Journal Agroindustrie Creative. Osterwalder A. and Pigner Y. 2010. Business Model Generation. 15. Lamperon. Template desain produk biochar, contoh prototipe pupuk biochar cair, dan panduan uji pasar lokal. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://www.biochar-international.org https://kemenparan.go.id https://www.enotech.org Subfokok Behazen 13 Pemenfaten Biochar dalam Pertanian dan Reklamasi Lahan 1. Judul Subfokok Behazen Pemenfaten Biochar dalam Pertanian dan Reklamasi Lahan 2. Pendahuluan Deskriptif Definisi Biochar adalah arang hasil pirolisis biomasa yang memiliki sifat poros dan stabil, sehingga efektif digunakan sebagai amelioran tanah. Dalam pertanian, biochar meningkatkan kapasitas tukar kation, retensi air, dan aktivitas mikroba tanah. Di sektor reklamasi lahan, biochar membantu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah di lahan bekas tambang, gambut terdegradasi, dan tanah miskin organik. 3. Kapian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menjelaskan fungsi agronomis dan ekologis biochar serta merancang model aplikasi biochar dalam berbagai jenis lahan pertanian dan reklamasi. 4. Kajian Teori. Menurut teori tanah dan ekologi, biochar berfungsi sebagai adsorben logam berat, penyimpan kelembaban, dan habitat mikroorganisme. FAO 2019 dan Lehman 2007 menekankan peran biochar dalam mitigasi perubahan iklim melalui sekwester karbon. Reklamasi lahan memerlukan pendekatan integratif antara teknik restorasi fisik dan perbaikan kimia biologis tanah. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Yuliani 2020 menunjukkan peningkatan hasil panen cabai sebesar 30% setelah pemberian biochar berbasis sekam padi. Studi oleh Wulandari 2021 menunjukkan bahwa aplikasi biochar di lahan bekas tambang batubara di Kalimantan memperbaiki pH dan kandungan C organik dalam waktu 6 bulan. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Kabupaten Banyumas, petani hortikultura menggunakan biochar untuk meningkatkan efisiensi pupuk dan mengurangi kebutuhan air irigasi. Sementara itu, proyek reklamasi lahan pasca tambang di Samarinda mengombinasikan biochar, kompos, dan mikroba lokal untuk mempercepat pertumbuhan tanaman penutup tanah. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. أقلها SWT بالضرب والأرض وضعها للأنام. Dan bumi telah Dia hamparkan untuk makhluknya. QS Ar-Rahman 10. Pemanfaatan biochar adalah bentuk ikhtiar merawat bumi dan mengembalikan fungsi lahan yang rusak demi kemaslahatan bersama. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Meskipun manfaat biochar terbukti secara ilmiah, banyak petani dan pemilik lahan reklamasi belum memiliki akses informasi dan pendampingan teknis. Diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan penyuluh lapangan dalam mendiseminasikan teknologi ini. 9. Rankaman. Biochar berfungsi sebagai solusi agronomis dan ekologis untuk memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan hasil pertanian, serta mendukung reklamasi lahan secara berkelanjutan. 10. Pertanian reflective. Bagaimana Anda melihat potensi pemanfaatan biochar di lahan pertanian atau bekas tambang di daerah Anda? Apa tantangan terbesar dalam aplikasinya di lapangan? 11. Aktivitas pembelajaran. Lakukan uji coba sederhana dengan menanam tanaman dalam 2 pot, satu dengan tanah biasa,
satu lagi dengan campuran biochar. Amati hasilnya. 12. Penyugasan. Susun rencana aplikasi biochar untuk lahan pertanian atau reklamasi di daerah Anda, lengkap dengan dosis, metode aplikasi, dan indikator keberhasilan. 13. Glossarium. Amelioran, zat tambahan untuk memperbaiki kondisi tanah. Sekuester karbon, proses penyerapan dan penyimpanan karbon dari atmosfer. Reklamasi lahan, pemulihan kembali fungsi lahan yang terdegradasi. 14. Referensi. FAO. 2019. Biochar for Sustainable Agriculture. Lehman, J. and Joseph S. 2007. Biochar for Environmental Management. Giuliani N. 2020. Journal Agroecotechnology. 15. Lampiron. Contoh hasil uji tanah sebelum dan sesudah biochar, foto-foto pemanfaatan di lapangan, dan peta lokasi reklamasi biochar. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://www.biochar-international.org https://litbang.pertinent.go.id https://pupukeorganic.org. Subpokok bahasan 14, peran biochar dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon. 1. Judul subpokok bahasan. Peran biochar dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang ditandai oleh peningkatan suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca. Biochar, karena sifat stabil dan tahan dekomposisi, mampu menyimpan karbon dalam tanah dalam jangka panjang. Penggunaan biochar sebagai teknologi penyerapan karbon, carbon sequestration, berpotensi besar dalam strategi mitigasi perubahan iklim. 3. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan memahami mekanisme biochar dalam mengurangi emisi karbon, serta mampu merancang proyek kecil mitigasi perubahan iklim berbasis biochar. 4. Kajian teori. Menurut IPCC dan penelitian Lehman, 2007, biochar menyimpan karbon dalam bentuk stabil sehingga tidak kembali ke atmosfer. Prinsip mitigasi berbasis lahan, land-based mitigation, menjadikan biochar sebagai teknologi rendah biaya dan cocok untuk skala lokal. Biochar juga memperbaiki produktivitas tanah, mengurangi kebutuhan pupuk sintetis yang juga berkontribusi pada emisi. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Setiawan, 2021, menyatakan bahwa 1 ton biochar dapat menyimpan setara 2,5 ton CO2e. Studi oleh Unita, 2020, menunjukkan bahwa penggunaan biochar di sawah organik mengurangi emisi N2O hingga 38% dibandingkan metode konvensional. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Kabupaten Sleman, proyek biochar komunitas petani menghasilkan 10 ton biochar per bulan dan dilaporkan mengurangi emisi setara 25 ton CO2e per tahun. Inisiatif di Sumba memanfaatkan limbah pertanian menjadi biochar sebagai bagian dari proyek carbon offset yang didukung Mo Internasional. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. أولي SWT بالقرب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. QS Al-Araf 56. Penggunaan biochar adalah bentuk ikhtiar menjaga bumi dari kerusakan dan bagian dari ibadah ekologi yang penuh tanggungjawab. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Meskipun potensial, pengukuran karbon tersimpan dalam biochar masih menjadi tantangan teknis dan kebijakan insentif karbon belum merata. Dibutuhkan standar nasional dan pelatihan penghitungan karbon untuk komunitas penghasil biochar. 9.
Rankaman. Biochar berperan strategis dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuan menyimpan karbon secara jangka panjang dan menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. 10. Pertanian reflective. Bagaimana Anda bisa menghitung jumlah karbon yang tersimpan dari biochar yang Anda produksi? Apa potensi karbon offset dari proyek biochar di daerah Anda? 11. Activitas pembelajaran. Simulasikan konversi limbah pertanian menjadi biochar dan hitung estimasi emisi CO2e yang bisa dicegah. 12. Penyagasan. Susun proposal proyek mitigasi perubahan iklim berbasis biochar skala lokal, mencakup sumber limbah, estimasi karbon, manfaat sosial dan lingkungan. 13. Glossarium. Perubahan iklim, perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global. Carbon sequestration, penyimpanan karbon jangka panjang untuk mencegah pelepasan ke atmosfer. Emisi CO2e, karbon dioksida ekuivalen, ukuran standar untuk emisi gas rumah kaca. 14. Referensi. IPCC 2021. Sixth Assessment Report. Lehman, J. 2007. Biochar for Environmental Management. Sidiawan, D. 2021. Journal Iklim dan Energi Terbarukan. 15. Lamparan. Tabel konversi biomasa menjadi CO2e, model sederhana estimasi emisi, dan grafik penurunan emisi dari aplikasi biochar. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://unfccseed.int https://biochar-international.org https://carbonbrief.org Subpokok Bahasan 15 Biochar sebagai bagian dari ekonomi hijau dan agenda SDGs 1. Judul Subpokok Bahasan Biochar sebagai bagian dari ekonomi hijau dan agenda SDGs 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan. Biochar, sebagai produk ramah lingkungan yang berasal dari biomasa, memainkan peran penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan, mitigasi iklim, dan pengelolaan limbah. Peran biochar juga sejalan dengan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, terutama SDG 2, 7, 12, 13, dan 15. 3. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan memahami keterkaitan biochar dengan pilar ekonomi hijau dan mampu mengidentifikasi kontribusi proyek biochar terhadap pencapaian SDGs. 4. Kajian teori. Konsep ekonomi hijau menurut UNEP menekankan efisiensi sumber daya, inklusivitas sosial, dan pengurangan karbon. Agenda SDGs oleh PBB merupakan kerangka kerja global dengan 17 tujuan yang saling terintegrasi. Biochar dianggap sebagai solusi multifungsi yang dapat berkontribusi pada berbagai indikator SDGs, mulai dari ketahanan pangan hingga adaptasi perubahan iklim. 5. Penelitian terdahulu. Studi oleh Hamid, 2021, mengidentifikasi bahwa proyek biochar di Indonesia Timur berkontribusi terhadap SDG 13, tindakan iklim, dan SDG 2, ketahanan pangan. Penelitian oleh Sari, 2020, menyoroti bahwa biochar mengurangi volume limbah organik rumah tangga hingga 40%, mendukung SDG 12, konsumsi dan produksi berkelanjutan. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Sulawesi Selatan, program biochar berbasis komunitas petani berkontribusi terhadap pengurangan limbah pertanian dan peningkatan hasil panen yang sejalan dengan SDG 1, 2, dan 13. Sementara itu, proyek pengolahan limbah kota menjadi biochar di Surabaya mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan program kota hijau. 7. Integrasi nilai, etika, social religious.
LSWT بالفرن. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. QS Al-Kashash 77. Biochar adalah bentuk usaha yang membawa manfaat duniawi dan ukhrawi karena mendukung kesejahteraan dan kelestarian lingkungan secara bersamaan. 8. Alasan kritis/aplikasi contextual. Namun, belum semua pelaku usaha biochar mengaitkan produknya dengan indikator SDGs atau prinsip ekonomi hijau. Perlu integrasi pelatihan SDGs dalam pelatihan biochar serta penguatan peran lembaga desa dalam mendorong ekonomi hijau. 9. Rankaman. Biochar adalah teknologi hijau yang strategis dalam mendukung ekonomi sirkular, adaptasi iklim, dan pencapaian SDGs secara terukur dan berdampak. 10. Pertanian reflective. Bagaimana biochar dari daerah Anda dapat dihubungkan dengan SDGs? Apa kontribusi utama biochar terhadap ekonomi hijau lokal? 11. Activitas pembelajaran. Lakukan pemetaan kontribusi proyek biochar di daerah Anda terhadap minimal 3 tujuan SDGs dan susun laporan naratifnya. 12. Penyagasan. Rancang infografis edukatif tentang hubungan antara biochar, ekonomi hijau, dan SDGs, lengkap dengan data dan contoh lokal. 13. Glossarium. Ekonomi hijau. Ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan dengan menjaga kelestarian lingkungan. SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global dari PBB. Biochar. Arang biomasa stabil yang bermanfaat untuk pertanian dan mitigasi iklim. 14. Referensi. UNEP 2021. Green Economy Report. Hamid, R. 2021. Jurnal Lingkungan Berkelanjutan. Sari, A. 2020. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 15. Lamparan. Contoh matriks biochar dan SDGs, peta kontribusi proyek biochar, dan poster edukasi ekonomi hijau. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://sdgs.bappenis.go.id https://www.un.org/sustainable-development https://www.greeneconomycoalition.org Subpokok Bahasan 16. Strategi Pembiayaan dan Akses Pendanaan Usaha Biochar. 1. Judul Subpokok Bahasan. Strategi Pembiayaan dan Akses Pendanaan Usaha Biochar. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Pembiayaan usaha adalah aspek krusial dalam pengembangan biochar, baik untuk tahap awal produksi, pengembangan teknologi, maupun ekspansi pasar. Akses pendanaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti perbankan, koperasi, investor swasta, crowdfunding, hibah pemerintah, atau program CSR. Strategi pembiayaan yang tepat akan menentukan kelangsungan dan keberlanjutan bisnis biochar dalam jangka panjang. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menyusun strategi pembiayaan dan merancang dokumen pendukung seperti proposal usaha atau profil bisnis biochar untuk diajukan ke lembaga pendanaan. 4. Kajian Teori. Teori struktur modal, Modigliani-Miller, menyatakan bahwa komposisi pembiayaan antara ekuitas dan utang mempengaruhi risiko dan nilai perusahaan. Selain itu, teori kewirausahaan sosial menekankan pentingnya pembiayaan berbasis dampak, impact investment, untuk usaha berorientasi lingkungan seperti biochar. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Wijaya, 2020,
menunjukkan bahwa biochar yang dibiayai oleh program CSR mampu meningkatkan produksi hingga 3x lipat. Studi oleh Harahap 2021 menemukan bahwa pelaku biochar yang memiliki proposal bisnis dengan perhitungan keekonomian yang baik lebih mudah memperoleh kredit dari koperasi dan BPR lokal. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Kabupaten Jombang, usaha biochar yang difasilitasi Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi dan memperluas pasar hingga keluar provinsi. Sementara itu, komunitas di Banyuwangi berhasil mendapatkan dana hibah dari program PISU untuk membangun unit produksi biochar skala kecil di desa. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. الرسولة لثوب السعد. نعم المال الصالح للرجل الصالح. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang baik. Hek R. Ahmad. Pembiayaan biochar adalah sarana membangun usaha yang memberi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlangsungan hidup yang lebih baik. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Masih banyak pelaku biochar belum mengetahui sumber pembiayaan alternatif seperti crowdfunding hijau, program startup lingkungan, atau kredit mikro berbunga rendah. Pemerintah daerah perlu menyediakan klinik pendanaan dan pendampingan penyusunan proposal bisnis ramah lingkungan. 9. Rangkuman. Strategi pembiayaan dan akses pendanaan adalah elemen kunci untuk menggerakkan usaha biochar dari skala komunitas menjadi industri yang mandiri dan berdampak luas. 10. Pertanian reflective. Apa sumber pembiayaan paling realistis untuk memulai atau mengembangkan usaha biochar Anda? Apa yang perlu Anda persiapkan agar proposal Anda menarik bagi pemberi dana? 11. Aktivitas pembelajaran. Identifikasi minimal 3 sumber pembiayaan potensial di daerah Anda. Pelajari persyaratan dan alurnya. Buat ringkasan 1 halaman. 12. Penyelesaian. Susun rancangan proposal pendanaan usaha biochar, maksimal 5 halaman, mencakup ringkasan eksekutif, deskripsi usaha, analisis pasar, struktur biaya, dan rencana pengembalian modal. 13. Glossarium. Pembiayaan. Proses memperoleh dana untuk membiayai usaha. CSR. Tanggungjawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk dukungan dana. Crowdfunding. Penggalangan dana dari masyarakat melalui platform daring. 14. Referensi. Modigliani, F. Miller, M. 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. Wijaya, R. 2020. Jurnal Pembiayaan Mikro. Harahap, A. 2021. Jurnal Ekonomi dan Inovasi Sosial. 15. Lamparan. Template proposal bisnis biochar, daftar lembaga pembiayaan UMKM dan startup hijau, serta contoh struktur rencana anggaran usaha. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://kur.econ.go.id https://crowdfunding.bappenis.go.id https://kimankopukam.go.id Subpokok Bahasan 17. Monitoring, Evaluasi, dan Indicator Keberhasilan Proyek Biochar. 1. Judul Subpokok Bahasan. Monitoring, Evaluasi, dan Indicator Keberhasilan Proyek Biochar. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Monitoring adalah proses pengamatan dan pencatatan aktivitas proyek secara berkala, sedangkan evaluasi merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan dampak. Dalam konteks proyek biochar, indikator keberhasilan mencakup aspek produksi, distribusi, kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial. Sistem monitoring dan evaluasi, MONEV,
yang baik akan membantu pengambil keputusan dalam perbaikan program dan penyusunan strategi lanjutan. 3. Kapian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu merancang sistem monitoring dan evaluasi proyek biochar lengkap dengan indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. 4. Kajian teori. Menurut kerangka Logical Framework, Logframe, monitoring dilakukan terhadap input, output, dan aktivitas, sedangkan evaluasi fokus pada outcome dan impact. Teori manajemen berbasis hasil, RBM, Result-Based Management, menekankan pentingnya indikator SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Lestari, 2020, menunjukkan bahwa proyek biochar dengan sistem monitoring digital mengalami peningkatan efisiensi logistik sebesar 25%. Studi oleh Pranowo, 2021, mengungkap bahwa keberhasilan program biochar di komunitas desa sangat bergantung pada indikator sosial seperti partisipasi warga dan tingkat adopsi teknologi. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Kabupaten Wonosobo, kelompok tani menggunakan lembar monitoring manual untuk mencatat volume produksi dan distribusi biochar setiap minggu. Di Bandung, startup biochar mengembangkan dashboard evaluasi online yang terhubung dengan indikator lingkungan seperti kadar karbon tanah dan pH setelah aplikasi biochar. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. نوبي مهومة الثوب السابد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. H.L. Buhari. Monitoring dan evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban moral dalam menjaga transparansi dan keberhasilan proyek biochar bagi masyarakat dan lingkungan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Banyak proyek biochar belum memiliki sistem monef yang terstruktur, sehingga sulit mengukur dampak dan menyusun strategi perbaikan. Perlu pelatihan pembuatan indikator dan pemanfaatan teknologi sederhana untuk mendukung monef yang efektif di tingkat komunitas. 9. Rankaman. Monitoring dan evaluasi adalah alat penting dalam manajemen proyek biochar untuk memastikan ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, dan peningkatan dampak sosial lingkungan. 10. Pertanian reflective. Apa saja indikator utama yang dapat Anda gunakan untuk mengevaluasi proyek biochar? Bagaimana Anda memastikan monitoring dilakukan secara konsisten dan tepat waktu? 11. Aktivitas pembelajaran. Susun draft lembar monitoring harian mingguan proyek biochar. Sertakan indikator produksi, kualitas, distribusi, dan kepuasan pengguna. 12. Penyelesaian. Rancang sistem monef lengkap untuk proyek biochar, tujuan, indikator, instrumen pemantauan, frekuensi pelaporan, dan sistem pelaporan digital manual. 13. Glossarium. Monitoring, pemantauan berkala terhadap proses proyek. Evaluasi, penilaian keberhasilan dan dampak program. Indikator SMART, ukuran kinerja yang spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan berbatas waktu. 14. Referensi. Lestari D. 2020. Journal Inovasi Proyek. Pranowo B. 2021. Journal Pengembangan Desa. UNDP 2015. Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results. 15. Lamparan. Template Logframe biochar con lembar monitoring, dan indikator evaluasi social ecologis proyek biochar. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://devanfo.org.
https://monitoringacademy.org https://kemenppn.go.id Subpokok bahasan 18, standarisasi dan sertifikasi produk biochar untuk pasar nasional dan ekspor. 1. Judul Subpokok Bahasan Standarisasi dan sertifikasi produk biochar untuk pasar nasional dan ekspor. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Standarisasi adalah proses penetapan kriteria mutu dan teknis produk yang diakui secara resmi, sedangkan sertifikasi adalah pengakuan pihak berwenang atas kepatuhan produk terhadap standar tersebut. Untuk produk biochar, standarisasi mencakup kadar karbon tetap, kelembaban, pH, dan kadar logam berat, sementara sertifikasi dibutuhkan untuk menjamin kepercayaan pasar nasional dan internasional. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami pentingnya standar mutu dan proses sertifikasi, serta dapat menyiapkan dokumen teknis dan administratif untuk keperluan sertifikasi produk biochar. 4. Kajian Teori. Teori kualitas, Juran, 1988, menyatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Dalam konteks perdagangan internasional, standar mutu dan sertifikasi menjadi hambatan non-tarif yang harus diatasi pelaku ekspor. ISO, International Organization for Standardization, dan SNI, Standar Nasional Indonesia, menjadi rujukan dalam pengakuan mutu produk. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Kartika, 2021, menunjukkan bahwa produk biochar yang bersertifikasi SNI lebih mudah menembus pasar retail modern dan pertanian organik. Studi oleh Andriansyah, 2020, mengungkapkan bahwa biochar dengan sertifikat kualitas internasional memperoleh harga 20-30 lebih tinggi di pasar ekspor. 6. Studi kasus/praktik nyata. Perusahaan biochar di Jawa Barat mendapatkan sertifikasi SNI melalui kerjasama dengan Balai Besar Pulp dan Kertas, sehingga mampu memasok ke produsen pupuk nasional. Di Bali, Koperasi Biochar memperoleh sertifikat organik dan berhasil mengekspor produk ke Jepang sebagai media tanam bonsai dan tanaman hias. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. QS Al-An'am 152. Standardisasi dan sertifikasi merupakan wujud integritas dalam usaha, memastikan produk yang ditawarkan berkualitas dan aman bagi konsumen serta lingkungan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Masih banyak pelaku usaha biochar yang belum mengetahui proses sertifikasi dan biaya yang diperlukan, sehingga produk belum memenuhi standar ekspor. Diperlukan klinik sertifikasi dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi. 9. Rankaman. Standardisasi dan sertifikasi biochar adalah syarat penting untuk memperluas pasar, meningkatkan nilai jual, dan menjaga kepercayaan konsumen nasional maupun global. 10. Pertanian reflective. Apakah produk biochar Anda sudah memenuhi standar mutu? Apa langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk memulai proses sertifikasi? 11. Aktivitas pembelajaran. Telusuri syarat dan prosedur sertifikasi biochar di Indonesia. Catat dokumen dan uji laboratorium yang dibutuhkan. Simulasikan pengisian formulir sertifikasi. 12. Penyagasan. Susun rencana aksi sertifikasi produk biochar, termasuk tahapan, mitra laboratorium, biaya estimasi, dan strategi promosi pasca sertifikasi. 13. Glossarium. Sertifikasi,
pengakuan resmi terhadap kesesuaian produk terhadap standar tertentu. SNI, Standar Nasional Indonesia. ISO, organisasi internasional yang menetapkan standar mutu global. 14. Referensi. Juran, JM, 1988. Juran on Planning for Quality. Kartika, R. 2021. Jurnal Manajemen Mutu Produk. Andrian Syah, Haji, 2020. Jurnal Ekspor dan Perdagangan. 15. Lampheron. Contoh formulir SNI Biochar, daftar laboratorium penguji resmi, dan daftar sertifikasi ekspor produk hijau. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://sni.bsn.go.id https://oss.go.id https://www.iso.org Subpokok Bahasan 19, Analysis Kelayakan Usaha Biochar dari Aspek Financial dan Lingkungan. 1. Judul Subpokok Bahasan. Analysis Kelayakan Usaha Biochar dari Aspek Financial dan Lingkungan. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Analisis kelayakan usaha adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap potensi keberhasilan suatu usaha dari berbagai aspek. Dalam usaha biochar, dua aspek utama yang harus dianalisis adalah aspek finansial meliputi biaya, pendapatan, dan keuntungan dan aspek lingkungan terkait dampak terhadap tanah, air, udara, dan ekosistem. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menyusun studi kelayakan usaha biochar secara sederhana yang mencakup perhitungan finansial dan dampak lingkungan, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan hasil analisis. 4. Kajian Teori. Teori analisis kelayakan mencakup studi terhadap aspek pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan. Dalam aspek finansial, digunakan metode analisis NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, dan PP, Payback Period. Sedangkan dalam aspek lingkungan, pendekatan LCA, Life Cycle Assessment, digunakan untuk mengukur dampak dari hulu ke hilir. 5. Penelitian Terdahulu. Penelitian oleh Nurdin, 2021, menunjukkan bahwa usaha biochar skala UMKM di Sidoarjo memiliki NPV positif dengan BEP pada tahun kedua. Studi oleh Fitriani, 2022, menunjukkan bahwa penggunaan biochar menurunkan jejak karbon pertanian sebesar 27% dan memperbaiki kualitas tanah pada lahan marginal. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata. Di Kabupaten Malang, kelompok tani melakukan studi kelayakan biochar dan menghasilkan rekomendasi pengurangan biaya produksi dengan mengadopsi tungku efisien. Di Semarang, Koperasi Petani menyusun studi dampak lingkungan dan berhasil mendapatkan insentif dari program CSR perusahaan energi. 7. Integrasi Nilai, Etika, Social Religious. نو بمهاومة الثوب السعد. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Orang cerdas adalah yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hek R. Tirmizi. Analisis kelayakan adalah bentuk kecerdasan usaha, memastikan usaha tidak hanya untung secara ekonomi tapi juga aman dan maslahat bagi lingkungan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Masih banyak pelaku usaha biochar belum menghitung kelayakan secara sistematis, sehingga kesulitan mendapatkan akses pendanaan.
Diperlukan pelatihan penyusunan studi kelayakan biochar dan perangkat bantu digital sederhana untuk simulasi usaha di tingkat desa. 9. Rankaman. Analisis kelayakan biochar penting untuk memastikan usaha ini berkelanjutan secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta layak secara sosial. 10. Pertanian Reflective. Apakah usaha biochar Anda sudah memiliki simulasi kelayakan finansial? Bagaimana cara sederhana Anda menilai dampak lingkungan dari usaha biochar Anda? 11. Activitas Pembelajaran. Lakukan simulasi analisis BEP, break-even point, dari usaha biochar skala kecil berdasarkan asumsi produksi dan penjualan lokal. 12. Penyagasan. Susun studi kelayakan mini biochar yang mencakup biaya awal, pendapatan bulanan, analisis BEP, dan dampak lingkungan dari proses produksinya. 13. Glossarium. NPV, nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan. LCA, penilaian siklus hidup untuk mengukur dampak lingkungan. BEP, titik impas antara biaya dan pendapatan usaha. 14. Referensi. Nerdin, H. 2021. Journal Kawarazahayan Hijau. Fitriani L. 2022. Journal Lingkungan dan Teknologi Pertanian. ISO 14040 2006. Environmental Management. Life Cycle Assessment. 15. Lamparan. Template analisis NPV QRR, simulasi BEP biochar, dan checklist dampak lingkungan untuk UMKM. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://www.bi.go.id